Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas tentang perubahan materi dan pemisahan campuran, yang mana kompetensi dasar menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Indikator yang pertama, mengklasifikasi materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, menjelaskan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang ketiga, menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan unsur, senyawa, dan campuran dengan menyebutkan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pemisahan campuran. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pemisahan campuran. Klasifikasi materi. Klasifikasi materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zat tunggal, yang kedua campuran. Zat tunggal, zat yang mempunyai sifat dan susunan yang sama pada setiap bagiannya atau homogen. Contoh, air, gula, garam, besi. Sedangkan campuran, gabungan dari dua zat atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap. Contoh, udara, larutan gula, larutan garam. Zat tunggal ini dibedakan menjadi unsur dan senyawa, di mana unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, sedangkan senyawa zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi antara unsur dan senyawa ini saling berkebalikan. Campuran juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Campuran homogen, campuran yang tiap bagian atau komponennya serba sama. Sedangkan campuran heterogen, campuran yang tiap bagiannya atau komponennya berbeda. Nah, pemisahan campuran. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan perbedaan setiap unsur penyusunnya, misal perbedaan titik didih, kelarutan, atau ukuran partikel. Metode atau cara pemisahan campuran. Yang pertama, dekantasi. Dekantasi ini digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan, di mana ukuran partikel padatan cukup besar sehingga mengendap di bagian bawah cairan. Dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita lakukan, seperti kita mencuci sayur, mencuci beras. Yang kedua, pengayakan. Pengayakan dilakukan untuk memisahkan padatan yang berbeda ukuran partikelnya. Misal, memisahkan pasir dari kerikil, atau ketika kita mengayak tepung. Ini juga termasuk metode pengayakan. Terus, penyaringan atau filtrasi. Digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan, di mana ukuran partikel padatan cukup kecil, sehingga tidak mengendap pada cairan, tetapi tersebar merata dalam cairan. Yang berikutnya, distilasi. Pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Distilasi dapat dilakukan dengan cara memanaskan campuran zat cair tersebut dalam suatu wadah, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk dan ditampung dalam wadah yang berbeda. Ini merupakan contoh alat destilasi. Ada pemanas, ada labu destilasi, ada kondensor, ada termometer, bisa dilihat sendiri pada gambarnya. Dan destilasi ini ada 4 jenis. Ada destilasi sederhana, biasa digunakan untuk memisahkan campuran yang perbedaan titik didihnya berbeda jauh dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Contoh, memisahkan campuran air dan alkohol. Yang kedua, destilasi fraksionasi. Ini digunakan untuk memisahkan campuran dengan perbedaan titik didih yang kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan yang lebih rendah. Contoh, untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Berikutnya, destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih.
Ini contohnya ketika kita mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari daun eukaliptus dan minyak sitrus dari lemon atau jeruk. Destilasi vakum biasa digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil atau dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya. Ini merupakan contoh destilasi. Kromatografi. Kromatografi ini cara pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion di dalam dua fase yang berbeda. Ada fase gerak dan ada fase diam. Fase dapat berwujud padat cair, cair-cair atau gas cair. Kromatografi gas. Ada kromatografi gas padat, ada kromatografi gas cair. Kromatografi cair, ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi padat cair, kromatografi cair-cair. Kromatografi dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konsentrasi suatu zat. Yang kedua, menentukan komponen yang terdapat dalam suatu zat. Yang ketiga, menentukan kemurnian suatu zat. Sedangkan yang keempat, memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu zat. Jenis kromatografi seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan kromatografi kertas. Dan yang ini merupakan kromatografi lapis tipis. Kromatografi kertas ini biasanya digunakan para peneliti makanan untuk memisahkan pewarna makanan untuk dianalisis menggunakan kromatografi kertas. Dengan cara setitik pewarna diletakkan di atas kertas saring, tapi tepi bawah kertas dicelupkan dalam suatu larutan. Kemudian larutan tersebut akan naik membawa warna di mana terdapat beberapa warna yang bergerak lebih cepat dan terbentuklah pita-pita warna seperti yang ada pada gambar. Sedangkan kromatografi lapis tipis biasanya digunakan para ahli genetika. Para ahli genetika menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mempelajari zat-zat yang menyusun gen kita. Pada KLT, materi padatnya berupa suatu plat kaca atau plastik yang dilapisi bahan kimia, biasanya aluminium oksida atau silikon oksida. Ketika campuran cairan naik ke plat, beberapa zat bergerak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Zat-zat ini akan terlihat sebagai bintik-bintik pada plat. Ekstraksi. Ekstraksi ini cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan suatu zat pada pelarut yang tidak saling bercampur. Ada tahap-tahap dalam ekstraksi. Yang pertama, mencampur bahan ekstraksi dengan pelarut dan membiarkannya saling kontak. Yang kedua, memisahkan larutan ekstrak dari rafinat, kebanyakan dengan cara pencernihan atau filtrasi. Yang ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan ekstraksi dan mendapatkan kembali pelarut, umumnya dengan penguapan. Berikutnya, pada ekstraksi padat cair dapat dilakukan pra-pengolahan atau pengecilan bahan ekstraksi terlebih dahulu. Kristalisasi, cara pemisahan campuran dengan menguapkan pelarut. Sedangkan rekristalisasi, pemurnian zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristal kembali zat padat setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Sublimasi, cara pemisahan campuran yang didasarkan pada kemudahan zat menyublim. Sentrifugasi, cara pemisahan campuran zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara memutar. Ini contoh alat sentrifugasi. Bisa dibaca sendiri. Lanjut, kesimpulan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama materi dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibedakan juga menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Cara pemisahan campuran ada dekantasi,
pengayakan, penyaringan, destilasi, kromatografi, ekstraksi, rekristalisasi, sublimasi, dan sentrifugasi. Nah, setelah pembelajaran ini, Ananda dapat mengerjakan latihan yang ada. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.